새로운 이차 시장을 잘해서 홍보해서 3차 올림픽에서 준비했습니다. 또 3차 올림픽에서 다시도 잘할 수 있도록 노력하겠습니다. 하얀색 유니폼은 일단 상단에 좀 크게 보이는 경우에는 또 여름에는 사실 우리가 날씨가 뜨기 때문에 하얀색 Langkah berani dan mengejutkan Shin Tae-yong. Nekat panggil Beto Gonçalves ke Timnas Indonesia. Apa maksud dan tujuannya? Simak baik-baik. Diungkap langsung oleh Sandy Walsh. Rahasia besar mengapa para pemain keturunan sangat ingin bela Indonesia. Begini penjelasannya. Mantap. Akhirnya. Semua berkat doa dan dukungan publik Indonesia. Ragnar Oratmangun akhirnya akan membela klub ini. Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan bisa saja membuat kejutan dengan memasukkan nama Beto Gonçalves dalam skuad untuk Piala AFF 2024. Pemain naturalisasi asal Brasil ini dipanggil kembali untuk memperkuat lini serang Indonesia dalam turnamen bergengsi di kawasan Asia Tenggara tersebut. Beto Gonçalves, yang kini berusia 43 tahun, masih menunjukkan ketajaman dan pengalaman di level klub. Sehingga mungkin Shin Tae-yong akan memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi Beto untuk kembali membela timnas. Semoga Shin Tae-yong segera menjelaskan alasannya memanggil Beto. Beto adalah pemain dengan mentalitas dan pengalaman yang luar biasa. Meskipun usianya tidak muda lagi, saya yakin dia masih bisa memberikan kontribusi signifikan di lapangan, terutama dengan kemampuannya mencetak gol dan memimpin di lini depan. Begitulah kira-kira yang diucapkan Shin Tae-yong nanti. Pasti Beto Gonçalves menyambut pemanggilan ini dengan penuh antusiasme. Dalam pernyataannya mungkin ia mengungkapkan rasa bangga dan semangatnya untuk kembali mengenakan seragam merah putih. Ini adalah kehormatan besar bagi saya. Saya selalu siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan saya bertekad membantu tim mencapai hasil terbaik di Piala AFF. Begitulah kira-kira kata Beto. Menurut admin, pemanggilan Beto Gonçalves menambah daya gedor Indonesia yang juga diisi oleh sejumlah pemain muda berbakat. Dengan kombinasi antara pengalaman dan energi muda, Shin Tae-yong berharap bisa membawa Indonesia meraih gelar juara yang selama ini diidamkan. Semoga saja Piala AFF 2024 akan menjadi ajang pembuktian bagi Beto Gonçalves dan rekan-rekannya apakah mereka mampu membawa Indonesia mencapai prestasi tertinggi. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia tentu akan menjadi motivasi tambahan bagi timnas dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di turnamen ini. Gimana menurut kalian guys? Apakah Beto Gonçalves cocok membela skuad Garuda pada ajang turnamen Piala AFF 2024? Coba berikan tanggapanmu pada komentar di bawah ini ya. Di sisi lain, Shin Tae-yong panggil Beto Gonçalves ke timnas Indonesia sebagai bentuk penghormatan sebelum sang pemain pensiun. Beto Gonçalves yang kini berusia 43 tahun mengisyaratkan pensiun sebagai pesepak bola profesional di akhir Liga 1 2024 hingga 2025. Saya jaga diri sekali, jaga makanan dan jaga tidur. Meski saya masih sangat kuat untuk bermain sepak bola. Kemungkinan Liga 1 2024-2025 jadi yang terakhir buat saya, kata Beto Gonçalves kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jumat 9 Agustus 2024. Pertama kali mendarat di Indonesia pada 2008, Beto Gonçalves merupakan salah satu pemain asing terbaik yang pernah beredar di tanah air. Ia pernah membawa Persipura Jayapura jawara Liga Indonesia 2010 hingga 2011, serta 2 kali memenangkan trofi Liga 2 bareng Persis Solo dan PSBS Biak. Ia juga pernah menjadi top skor Liga Indonesia 2011, 2012, dan Copa Indonesia 2007 hingga 2008. Sederet fakta ini menunjukkan Beto Gonçalves punya penyerang biasa-biasa saja.
Berkat aksi ciamiknya, Beto Gonçalves sampai dinaturalisasi menjadi WNI pada 2018. Ia pun dipercaya memperkuat timnas Indonesia U23 di Asian Games 2018 mengisi slot pemain senior. Beto Gonçalves pun tampil apik di Asian Games 2018 dengan mencetak 4 gol sebelum akhirnya skuad Garuda Muda dihentikan UEA U23 di 16 besar. Di level senior, Beto Gonçalves tercatat mengemas 10 gol dari 12 penampilan. Dalam sebuah wawancara medio Juni 2024, Beto Gonçalves pun terang-terangan siap memperkuat timnas Indonesia jika dibutuhkan. Jika timnas Indonesia masih membutuhkan saya sebagai pelapis striker, saya siap, kata Beto Gonçalves saat hadir di podcast Bicara Bola garapan Akmal Marhali medio Juni 2024. Berhubung asisten Shin Tae-yong sedang gencar menyaksikan laga-laga klub Liga 1 2024 hingga 2025, bukan tak mungkin Beto Gonçalves masuk ke dalam bidikan. Jika bukan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pengalaman penyerang asal Brasil ini dapat diandalkan ketika skuad Garuda ambil bagian di Piala AFF 2024. Sandy Walsh menjadi salah satu pemain keturunan yang paling lama berjuang untuk bisa membela timnas Indonesia. Perjalanan Sandy Walsh untuk bisa membela timnas Indonesia tak mudah dan penuh rintangan. Padahal pemain berusia 29 tahun tersebut sebenarnya sudah lama memiliki hasrat untuk membela tim merah putih. Tentu saja keinginannya ini tak lepas dari faktor kakek dan nenek dari pihak ibu yang merupakan orang asli Indonesia. Sandy Walsh pertama kali melakukan kontak dengan PSSI pada tahun 2017. Sejak saat itu dia sudah mulai berkunjung ke Indonesia, tetapi peluang untuk bisa membela skuad Garuda tak juga terbuka setelah beberapa tahun. Perjuangannya itu akhirnya baru berbuah hasil pada akhir tahun 2021. Pemain KV Mechelen itu dihubungi pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong melalui asisten pelatih pada September hingga Oktober 2021. Mereka melakukan kontak dan berbicara hingga akhirnya dia ditanya terkait kesediaannya bermain untuk timnas Indonesia. Walsh pun bersedia dan setelah menunggu selama 5 tahun, akhirnya dia menjalani proses naturalisasi dan resmi menjadi warga negara Indonesia WNI. Setelah menjalani proses naturalisasi yang panjang, akhirnya Walsh bisa melakukan debut bersama timnas Indonesia. Dia menjalani debut bersama skuad Garuda saat melawan Turkmenistan pada 9 September 2023. Dengan begitu, pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut baru menjalani debutnya setelah penantian selama hampir 7 tahun. Akhir-akhir ini banyak pemain keturunan yang menyusul ingin bisa membela timnas Indonesia. Tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Sandy Walsh dan beberapa pemain keturunan di timnas Indonesia saat ini merangsang pemain lain yang memiliki darah Indonesia buat datang serta memperkuat skuad Garuda. Sandy Walsh mengatakan bahwa sebelumnya saat ada orang bertanya soal sepak bola Indonesia, banyak yang mengabaikannya. Namun situasi itu berbeda dari saat ini karena perubahan besar telah terjadi. Perubahan besar yang terjadi akhir-akhir ini bisa disebut sebagai salah satu faktor penyebab banyaknya pemain keturunan ingin membela timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen membuat kabar mengejutkan di bursa transfer musim panas 2024/2025. Pemain 27 tahun tersebut dikabarkan telah sepakat dengan klub dari Belgia, Dender. Seperti yang diketahui, Dender adalah klub yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, Sihar Sitorus. Dender sendiri baru saja promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia dalam kurung Jupiler Pro League untuk musim 2024/2025. Dender baru melakoni 2 laga perdananya di kasta tertinggi Liga Belgia. Secara mengejutkan, klub milik Sihar Sitorus tersebut sudah meraih 2 kemenangan dalam 2 laga. Kembali ke Ragnar Oratmangoen, kabar transfer pemain timnas Indonesia tersebut disampaikan oleh laman Transfer Watch. Sebelumnya, Ragnar Oratmangoen baru saja masuk dalam daftar jual klubnya saat ini yaitu FC Groningen.
Saat ini pemain dengan 3 caps di Timnas Indonesia senior tersebut masih menyisakan kontrak semusim di FC Groningen, karena itu kepindahannya ke Dender bakal membutuhkan biaya transfer. Ragnar Oratmangoen akan meninggalkan FC Groningen setelah 2 musim, tulis laporan Transfer Watch. Gelandang berusia 26 tahun itu telah menyetujui kesepakatan dengan Dender Belgia. Lanjutnya, Ragnar Oratmangoen dilaporkan bakal berangkat ke Belgia Selasa depan untuk tes medis. Lalu penggawa Timnas Indonesia bakal segera diperkenalkan sebagai pemain baru. Dender Oratmangoen akan berangkat ke Belgia Selasa depan untuk pemeriksaan kesehatan, tulis Transfer Watch. Dan akan dipresentasikan segera setelahnya. Lanjutnya, Ragnar Oratmangoen sendiri musim lalu tidak tampil bersama FC Groningen. Pemain 27 tahun tersebut dipinjamkan ke Fortuna Sittard pada musim lalu. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto membocorkan jadwal skuad Garuda Kumpul jelang persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 September 2024. Dalam laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, skuad Garuda akan melawan Arab Saudi di Jeddah pada 5 September 2024. Kemudian laga kedua, tim asuhan Shin Tae-yong bakal menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 10 September 2024. Ini akan menjadi laga perdana tim Merah Putih pada putaran ketiga. Untuk menghadapi putaran ketiga ini, Timnas Indonesia tak memiliki banyak waktu untuk persiapan. Pasalnya, Timnas Indonesia baru akan dikumpulkan pada 29 Agustus mendatang. Hal ini disampaikan oleh asisten Shin Tae-yong bahwa tim Merah Putih baru akan bisa berkumpul pada akhir bulan ini. Nova Arianto mengatakan bahwa ini masih dalam rencana dan apabila tak ada halangan. Para pemain sudah berkumpul untuk menjalani persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 29 Agustus 2024. Ya, rencana kalau Timnas Indonesia senior kan kita baru akan kumpul sekitar tanggal 29 Agustus kalau tidak salah, ujar Nova Arianto kepada awak media termasuk Bola Sport. Di lapangan B Komplek GBK Senayan, Kamis 8 Agustus 2024. Dengan jadwal kumpul ini, tim Merah Putih dinilai tak akan memiliki persiapan yang panjang. Pasalnya, Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani pertandingan pertama pada 5 September 2024. Bintang Persib Bandung Mark Klok sadar betul persaingan di tim nasional Timnas Indonesia, terutama di lini tengah, sudah semakin ketat. Namun, ia tetap optimis dan berharap pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dapat memanggilnya untuk pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mark Klok terakhir turun laga membela Timnas Indonesia saat partai pembuka grup D Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024 lalu. Setelah itu, dia selalu duduk di bangku cadangan dan tidak dipanggil ke timnas untuk laga melawan Filipina dan Irak pada 6 serta 11 Juni dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Klok mengatakan masih sangat ingin memberikan kontribusi terbaiknya untuk skuad Garuda julukan Timnas Indonesia. Dia pun berharap Shin Tae-yong kembali meliriknya. Semoga saya dipanggil, kata Klok di Bandung, Jumat 9 Agustus 2024. Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan tentunya Timnas Indonesia harus bersiap diri dengan sebaik mungkin untuk ajang itu karena akan melawan tim-tim berkualitas. Tim itu tergabung di grup C putaran ketiga bersama dengan Jepang, Bahrain, Arab Saudi, Cina, dan Australia. Semoga kita bisa punya persiapan yang baik karena saya lihat sudah datang pemain 29 Agustus untuk pemusatan latihan, sambung Klok. Indonesia Hernando Ari Sutaryadi sudah lama bergabung dengan Persebaya Surabaya.
Namun belum ada prestasi yang mampu dipersembahkannya untuk tim senior Bajul Ijo. Hernando Ari memulainya sejak bergabung Persebaya U19 di Elite Pro Academy EPA U19 2018. Dia kemudian jadi bagian integral Persebaya U20 di EPA U20 2019 yang menjadi juara di ajang tersebut. Pada 2020, Hernando masuk tim senior Persebaya Surabaya.